Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fritinovia dengan NPM 719212942. Di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, yaitu peran KUD dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Kita langsung ke materi, yaitu peran KUD dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Nah, dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi memegang peranan penting sebagai salah satu pondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Salah satu jenis koperasi yang memiliki peran cukup vital bagi pembangunan, khususnya di pedesaan, adalah koperasi unit desa atau disebut dengan KUD. Nah, KUD secara umum bergerak di wilayah pedesaan. Awalnya koperasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam aktivitas pertanian, karena kebanyakan masyarakat di desa ini bekerja di sektor agraria atau pertanian. Nah, peranan KUD ini juga menurut Muslimin Nasution ada dua peranan. Nah, yang pertama ada peranan primer dan yang kedua ada peranan sekunder. Nah, untuk peranan primer antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. Dan yang kedua, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian, di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi. Yang ketiga yaitu menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar ini. Dan yang terakhir yaitu memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. Nah, untuk peranan sekunder yaitu diantaranya yang pertama ada koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Yang kedua, koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Selanjutnya yaitu ada pengembangan KUD. Nah, pengembangan KUD ini tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat pedesaan. Sebagian besar KUD yang ada jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Nah, pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Nah, dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. Karakteristik yang melekat pada KUD ini bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial. Di sisi lain, pada kekuatan tersebut terkandung kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Nah, komunikasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menemukan prospek perkembangan UKM. Dalam pengembangan, KUD tidak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, pertanian, peternakan, produksi kerajinan, kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, melalui KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi nilai usaha, hasil usahanya. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi kemasyarakatan. Selain itu, ada pula keberhasilan dan kekurangan dari KUD ini.
yaitu yang pertama ada keberhasilan. Nah, apa saja keberhasilan dari koperasi KUD ini? Ya, ditentukan oleh apa saja, yaitu yang pertama, baik tidaknya alat perlengkapan organisasinya. Contohnya itu seperti rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Yang kedua itu seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Contohnya yaitu pengadaan sarana produksi, kredit cendak kulak, dan partisipasi anggota. Untuk kekurangan dari koperasi KUD ini yang ditentukan oleh beberapa juga. Yang pertama itu ada pejabat koperasi terlalu cepat memberikan bantuan. Yang kedua ada penyuluhan KUD. Dan yang ketiga jumlah tenaga pembina koperasi. Keempat pejabat koperasi tidak tegas. Yang kelima itu membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam belum mampu bersaing di pasaran, dan yang terakhir itu kurangnya permodalan. Selanjutnya yaitu ada permasalahan KUD. Nah, permasalahan ini terjadi di dalam ekstern dan intern. Nah, untuk permasalahan di ekstern itu seperti masyarakat mampu sepenuhnya diyakini bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya. Dan yang kedua itu belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Yang terakhir, belum adanya sarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. Nah, itu salah satu permasalahan dari ekstern. Nah, untuk permasalahan dari internnya yaitu seperti KUD lemah dalam organisasi dan manajemen, terus sarana pelayanan dan modal yang belum memadai, dan kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Selanjutnya itu ada program pembinaan dan pengembangan KUD. Nah, tugas BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi atau termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil. Nah, penyediaan sarana produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi, BUUD juga melakukan pembinaan terhadap pembina KUD untuk tetap mempertahankan kualitasnya. Nah, untuk strategi pembinaan dan pengembangan KUD ini yaitu mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana dan waktu, yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Nah, tujuan dari strategi tersebut adalah mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Nah, dalam pengembangan KUD diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Nah, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Baik, itu saja pembahasan materi pada pertemuan kali ini di dalam YouTube. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan berucap atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.